Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi waktu Finlandia atau selamat sore bagi teman-teman yang di Indonesia atau salam 24 jam barangkali ada teman-teman yang berada di wilayah Australia atau Amerika. Eh, Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ari Nur Senja, mahasiswa doktoral di Helsinki, yang hari ini dipercaya untuk menjadi moderator diskusi online bertema resiliensi bermigrasi di Finlandia dan Estonia. Acara ini diselenggarakan oleh Ruanita Indonesia dengan dukungan KBRI Helsinki, Komunitas DIVE, PPI Finlandia, dan Badan Usaha Nusantara sebagai wadah untuk berbagi pengalaman yang nyata, wawasan akademis, serta strategi praktis dalam menghadapi tantangan bermigrasi. Sebelum kita mulai, berikut ada beberapa tata tertib acara yang diperuntukkan untuk peserta. Mohon peserta tetap mematikan mikrofon selama sesi berlangsung, kecuali pemateri yang bertugas. Kemudian silakan ajukan pertanyaan melalui kolom chat. Saya yakin nanti ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman peserta dan silakan untuk ditulis di kolom chat. Kemudian harap peserta dapat memakai virtual background yang disediakan oleh panitia dan membuka kamera pada saat sesi foto bersama usai pengantar diskusi oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Finlandia dan Estonia. Akan ada sesi tanya jawab pada pukul 11 waktu Finlandia. Hmm. Oke, sebelum memulai, izinkan saya untuk memberikan pengantar terkait diskusi ini, yaitu dengan fenomena migrasi internasional. Tidak hanya berkaitan dengan perpindahan fisik dari satu negara ke negara lain, tetapi juga mencakup proses adaptasi sosial, budaya, dan psikologis yang kompleks. Bagi warga Indonesia yang merantau ke Finlandia, perjalanan ini merupakan sebuah pengalaman yang syarat tantangan sekaligus peluang. Mungkin yang sudah berada di Finlandia sudah merasakan ya akan eh, hal-hal tersebut. Keberhasilan dalam pendidikan, pekerjaan, maupun kehidupan sosial di Finlandia seringkali tidak terlepas dari proses panjang perjuangan personal, penyesuaian terhadap budaya lokal, hingga pengelolaan tekanan psikologis dan dinamika relasi sosial lintas budaya. Berdasarkan fenomena tersebut, Ruanita Indonesia berupaya menghadirkan ruang diskusi virtual yang bersifat interaktif dan reflektif. Kegiatan ini menggabungkan sesi berbagai pengalaman nyata dari orang Indonesia yang meniti jalan sukses di Finlandia, dilanjutkan paparan praktis di bidang pendidikan dasar dan penelitian migrasi. Pendekatan ini nantinya diharapkan mampu memberikan inspirasi sekaligus pemahaman kritis mengenai tantangan dan faktor-faktor pendukung keberhasilan hidup di negeri rantau. Oke, tanpa berlama-lama, tentunya kami sangat ingin dan sangat senang melihat antusias Bapak Ibu, teman-teman semua yang telah bergabung eh, pada kegiatan hari ini. Untuk membuka acara secara resmi, marilah kita dengarkan sambutan sekaligus pengantar diskusi dari Duta Besar Republik Indonesia untuk Finlandia dan Estonia, Bapak Ibnu Wahyu Tomo. Kepada Bapak Dubes Ibnu Wahyu Tomo, kami persilahkan, Pak. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Teman-teman sekalian, Ibu Bapak, terima kasih sudah mengundang saya untuk membuka acara ini, acara bertemakan em, resiliensi bermigrasi di Finlandia dan Estonia. Ini sebetulnya memang subjek yang lekat dengan kehidupan kita yang tentu yang berada di luar negeri ini. Tetapi akan sulit untuk untuk dijelaskan dalam narasi. Nah, kita teman tentu akan mencoba untuk bagaimana me- mendefinisikan problem apa saja
dan solusi apa saja yang mungkin bisa dilakukan ketika kita bermigrasi tidak saja ke Finlandia dan Estonia sebetulnya, tapi juga ke luar negeri. Em, saya akan mengawali ini dengan bacaan dari yang saya dapatkan ya. Jadi kemarin saya mencoba untuk memahami apa sih sebenarnya migrasi itu, karena saya juga ingin memahami lebih lebih dalam. Jadi kalau kalau dari yang saya dapat ada tiga pendekatan dari migrasi ini. Pertama adalah human capital. Human capital ini dalam arti bahwa seseorang merasa bahwa dia tidak eh, mendapatkan, atau dalam gampangnya dia tidak digunakan secara maksimal. Kemampuannya tidak digunakan secara maksimal di negara asalnya. Sehingga dia memutuskan untuk beralih ke negara lain yang tentunya lebih 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 maju dan lebih bisa mendapatkan peluang atau lebih bisa untuk menemukan potensi maksimal yang akan dia peroleh. Nah, ini terjadi biasanya dari negara berkembang ke negara maju. Kemudian pendekatan kedua adalah pendekatan struktural. Ini yang sering terjadi, bukan sering terjadi, ini yang terjadi belakangan ini, yang sudah terjadi bahkan sejak zaman tahun 70-an, di mana banyak WNI kita bekerja di sektor-sektor yang non formal di negara-negara Arab, di negara-negara tetangga kita, sekadar untuk memperbaiki eh, aspek ekonomi mereka. Dan yang pendekatan ketiga adalah migrant networking. Ini terjadi ketika teman-teman mereka yang di luar kemudian menarik mereka untuk ikut masuk ke dalam lingkaran migrasi ini dan menjadi, entah itu bekerja di sana secara sementara atau kemudian bekerja di sana untuk menjadi penduduk tetap. Nah, di kita, Bapak sekalian, teman-teman, pola ini terjadi sudah sejak tahun 60-an sebetulnya. Jadi kalau yang saya baca dari datanya itu ada tiga periode migrasi kita ke luar negeri. Pertama adalah 6979. Ini umumnya terjadi migrasi ke negara-negara Eropa, khususnya Belanda. Kemudian dari tahun 79 sampai 89, ini adalah migrasi dari para WNI kita ke negara-negara Teluk, negara-negara Arab. Dan dari 90-an sampai sekarang, ini lebih banyak migrasi dari penduduk kita ke negara tetangga, terutama Malaysia dan Brunei Darussalam. Tentunya teman-teman dan Bapak sekalian bisa memetakan apa arti dari periodisasi migrasi kita ke negara-negara itu. Eh, Tetapi memang dari semua ini, dari tiga pendekatan yang saya sampaikan, dari tiga periode yang kemudian kita dialami oleh Indonesia dalam dalam bermigrasi ini, persoalannya selalu sama. Migrasi ini adalah sebuah perilaku. Dia adalah sebuah proses. Dan dalam TOR yang disampaikan oleh panitia sudah sangat benar sekali bahwa ini adalah proses adaptasi. Adaptasi sosial, budaya, psikologis. Dan ini tidak mudah. Makanya tadi ketika disampaikan kepada saya bahwa ada semacam counseling di Jerman, em, ini tentu akan sangat membantu karena ini juga persoalan yang selalu akan menimpa kita semua yang bermigrasi. Sebenarnya dalam arti yang sempit, di negara kita pun kita juga mengalami, meskipun bukan namanya bukan bermigrasi, tapi kita mengalami perpindahan ini. Ketika kita berpindah dari satu pulau ke pulau lainnya, dari satu budaya ke budaya yang lain, itu kita juga harus beradaptasi. Dan ini juga to some extent tidak mudah. Katakanlah saudara-saudara kita dari Papua kemudian harus bertransmigrasi ke Sumatera Utara misalnya, atau sebaliknya. Itu tentu juga harus membutuhkan penyesuaian yang dalam. Tidak hanya dari aspek sosial budaya, tapi juga dari aspek psikologis.
Saya sendiri mengalami karena ayah saya pegawai negeri, jadi saya berpindah-pindah dari satu daerah, dari satu provinsi ke provinsi yang lain. Dan kemudian sebagai diplomat, saya juga mengalami perpindahan dari satu negara ke negara yang lain. Dan ini juga, beban ini juga dialami tidak hanya oleh kami para diplomat, tapi juga tentunya juga oleh anak-anak eh, kami. Dan itu juga seringkali menimbulkan permasalahan yang kita tidak tidak menyangka bahwa itu akan terjadi. Dan ini baru kemudian bisa kita sadari muncul belakangan. Itu sebabnya juga Kementerian Luar Negeri Indonesia sekarang memiliki sesi konseling khusus bagi anak-anak diplomat yang terindikasi atau berpotensi mengalami eh, gangguan secara psikologis dalam hal berpindah tempat dari satu negara ke negara yang lain. Jadi bahwa teman-teman sekalian, saya menghargai sekali acara ini dan mungkin bisa kita adakan secara rutin. Mungkin Bu Evita ya di Finland juga mungkin bisa kita adakan konseling semacam ini sehingga teman-teman yang baru datang bisa mendapatkan bantuan nanti. Kalau teman mahasiswa S2 barangkali tidak akan terlalu tidak, saya rasa semua akan sama. Karena seperti saya katakan ini adalah suatu perilaku, ini adalah proses. Jadi ketika datang di suatu tempat yang asing, tentunya akan ada serangan terhadap psikologi, terhadap mental kita untuk mau tidak mau menyesuaikan dengan keadaan sekitar. Belum lagi ketika kita juga harus menyesuaikan dengan perilaku dari lingkungan dan orang-orang di sekitar kita. Jadi memang tampaknya bermigrasi ini bukan sesuatu, orang bisa berkata bahwa saya akan pindah ke negara lain, dengan mudah dia akan berkata demikian. Tetapi kemudian ketika itu dilakukan, maka banyak sekali benturan yang harus harus dialami, dan kalau benturan ini tidak ditangani dengan seksama, dengan eh, secara baik, maka tentunya akan justru berbalik menjadi menjadi penyakit yang tersimpan dalam diri seseorang, dan bukan tidak mungkin ini akan berakibat negatif. Jadi eh, kalau ada sekurangnya ada teman yang bisa diajak bicara untuk mengatasi masalah ini, itu sudah lebih baik. Akan lebih baik lagi kalau ada semacam konseling yang sudah ada seperti tadi dikatakan di Jerman itu. Dua sekalian, mungkin itu saja dari saya. Saya juga saya tidak berpretensi mengetahui semua mengenai migrasi ini, tetapi saya mungkin akan ikut mendengarkan walaupun tidak secara aktif. Dan sekali lagi selamat berdiskusi. Saya yakin ini akan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas sambutan hangatnya sekaligus dukungan dari KBRI Helsinki. Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang luas bagi komunitas Indonesia di Finlandia dan Estonia. Sebelum memulai diskusi, izinkan kami panitia mengabadikan momen istimewa ini dengan berfoto bersama gitu dengan Pak Dubes juga. Jadi dimohon kepada Ibu Bapak jika tidak ada kendala teknis seperti itu, diminta untuk membuka kamera atau videonya dan mengenakan virtual background yang sudah diberikan panitia. Oke, dan saya akan hitung sampai 3 ya. Petugas akan mengambil gambar seperti itu. Oke, ya. 1, 2, 3. Mungkin satu kali lagi ya, seperti itu agar ada banyak dokumentasi. Oke, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Cukup? Cukup ya. Baik, terima kasih Ibu Bapak semuanya. Terima kasih Pak Dubes sekali lagi atas sambutan hangatnya. Baik,
Selanjutnya, ini sesi utama kita akan mendengarkan praktik baik di Finlandia yang akan disampaikan oleh narasumber pertama kita, Ibu Evita Havavara. Izinkan saya membacakan atau memberikan informasi singkat tentang perjalanan beliau, seorang wira swasta di Helsinki yang akan berbagi kisah perjalanan migrasi beliau, mulai dari tantangan awal hingga keberhasilan membangun usaha di Finlandia. Oke, Ibu Evita Hapapara adalah ketua dari Nusantara dan Nordic ASEAN Business Forum. Selain itu, Ibu Evita adalah konsultan dan pelatih komunikasi lintas budaya asal Finlandia dengan pengalaman lebih dari 20 tahun. Ia membantu perusahaan memahami memahami dan menavigasi budaya bisnis Asia Tenggara, memfokuskan diri pada pelatihan serta strategi masuk pasar agar kolaborasi internasional lebih efektif. Oke, Ibu Evita sudah hadir ya? Oke. Sudah. Oke, kepada Ibu Evita, waktu dan layar saya persilakan. Terima kasih Ibu Moderator Ari. Ya, selamat pagi untuk semua dan selamat pagi khusus pada Bapak Dubes Ibnu Wahyutomo. Terima kasih atas kedatangan Bapak di acara kami ini. Saya izin menyampaikan sharing pengalaman pribadi perjalanan saya berimigrasi ya dari Indonesia sampai ke Finlandia dan memutuskan untuk berwira swasta di negeri rantau ini. Dan terima kasih juga atas undangan dari tim wanita untuk mengisi acara ini. Semoga sharing saya ini bermanfaat terutama untuk teman-teman, adik-adik, kakak-kakak yang ada di Indonesia. Ya, topiknya hari ini adalah tentang adaptasi, kemauan berkembang, dan resiliensi atau bagaimana bisa bertahan. Ya, lanjut di slide berikutnya. Ya, karena teksnya kecil, saya pakai juga komputer saya sendiri di sini. Yes, kalau kita mulai dari perjalanan saya mungkin terlalu panjang, jadi saya singkat aja. Saya pindah ke sini tahun 1994, pindah bersama suami saya orang Finlandia, jadi itu alasan saya bermigrasi ke sini. Sebelum saya pindah ke Finlandia, saya sudah punya pengalaman bekerja saat saya ada di universitas ya, melalui organisasi mahasiswa internasional AIESEC. Saya sudah punya pengalaman bekerja dengan teman-teman Finlandia selama 6 tahun, sudah bertemu dengan lebih dari 20 orang Finlandia. Jadi pada saat saya memutuskan untuk pindah ke sini, saya sebenarnya selain daripada excited, yang terutama excited ya, tapi masih ada deg-degannya juga. Walaupun saya pikir saya sudah sangat mengenal tentang budaya Finlandia dan karakter orang Finlandia melalui pergaulan saya dengan teman-teman orang Finlandia. Tapi lebih banyak excitednya karena saya tahu saya di sini akan bertemu dengan teman-teman lagi. Saya sadar bahwa saya datang ke sini pasti akan banyak mengalami hal-hal baru yang buat saya itu adalah suatu tantangan yang mulai dari jelas ada perbedaan bahasa, walaupun teman-teman saya berbahasa Inggris karena mereka lulusan universitas, tetapi masyarakat lokal masih belum banyak yang berbahasa Inggris saat itu tahun 90-an ya. Dan perbedaan agama juga, dan perbedaan terutama budaya. Tetapi saya membuat ini menjadi suatu petualangan saya sendiri, dan terutama dalam membangun keluarga baru. Sangat excited, itu juga mungkin karakter saya yang selalu ingin explore dan mempelajari hal-hal yang baru. Saat itu fokus saya adalah untuk membina keluarga baru sambil mencoba merintis karier, karena saya tidak tahu bisa seperti apa di sini, karena waktu di Indonesia saya sudah punya karier dan saya tidak tahu apakah bisa meneruskan karier di bidang yang sama atau sekolah. Sekolah di sini untuk saya sebagai residen, saya sudah bisa mendapatkan sekolah gratis, tapi saya tidak sekolah karena pada saat itu salah satu-satunya sekolah yang bisa saya ambil adalah MBA karena yang berbahasa Inggris. Sementara sekolah lain masih dalam bahasa lokal.
Jadi kalau dibandingkan dengan teman-teman sekarang yang datang dari Indonesia untuk ke Finlandia, pilihan untuk sekolah sudah sangat banyak yang dalam bahasa Inggrisnya untuk segala bidang. Untuk S1, S2 maupun bahkan S3. Jadi untuk itu saya mungkin mulai cepat berpikir untuk bagaimana bisa membangun kehidupan di sini. Saya tahu keputusan untuk pindah itu adalah bukan hal yang sangat mudah karena meninggalkan karier yang saya sudah mulai bentuk di Indonesia, meninggalkan zona nyaman bersama keluarga yang segalanya sudah ada ada yang meladeni kita. Di sini kita semua harus memulai perjalanan baru sendiri. Tetapi saya mempunyai satu mindset yang positif saat itu, yaitu excitement dan rasa ingin tahu saya sangat tinggi, dan saya punya kesiapan penuh untuk menghadapi dunia baru ini. Bisa diteruskan nextnya. Ya, tantangan awal saya adalah saat itu, maaf sebentar, agak kecil, jadi saya mesti pakai komputer saya sebentar ya. Ya, tantangan awal saat itu sebenarnya lebih kepada bahasa, atau sebenarnya saya pikir teman-teman saya ada di sini gampang ditemui, tapi ternyata teman-teman pada sibuk dan mereka mencar ada di seluruh Finlandia. Ada yang di utara Finlandia, jadi agak susah juga bertemu dengan teman-teman itu. Walaupun awal-awalnya mudah, tapi lama-lama akan agak sulit juga. Jadi saya harus membina network baru, jadi mencari teman baru. Jadi itu yang sebenarnya menjadi tantangan, karena mencari teman baru di sini agak susah. Sehingga saya mengikuti segala macam, saya coba cari komunitas-komunitas Asia, komunitas ekspatriat, dan juga ikut kegiatan kampus lokal. Jadi mencari kegiatan dan event-event supaya banyak bertemu dengan teman-teman baru. Jadi mulainya juga selalu pakai bahasa Inggris. Lama-lama karena saya pikir bahasa Finlandia itu sangat diperlukan, saya langsung ikut kursus. Dan kursus itu saya baru bisa lancar mulai bahasa Finlandia setelah udah 1 tahun belajar ya. Tapi ternyata juga saya sangat percaya diri bisa menghandle urusan saya sehari-hari dalam bahasa Inggris juga pada saat itu, untuk urusan bersama dengan otoritas Finlandia seperti membuka bank atau urusan pendaftaran untuk kependudukan dan segalanya, dan kantor pajak itu semua ternyata officernya, para petugasnya juga ada yang berbahasa Inggris, atau kalau mereka tidak bisa berbahasa Inggris, mereka selalu mencoba membantu saya untuk membawa orang lain yang juga bisa bahasa Inggris, sehingga mereka mencoba menerjemahkan. Jadi saya saat pertama saya datang ke sini, kesan tentang orang Finlandia adalah sangat positif, yaitu mereka sangat helpful, sangat ingin membantu orang asing yang baru datang di Finlandia dengan segala cara. Saya juga saat itu karena merasa saya lulusan ekonomi, dan di sini tidak ada kepentingannya, orang tidak butuh anak lulusan ekonomi untuk marketing atau untuk manajemen, tidak ada yang butuh. Yang dibutuhkan oleh Finlandia saat itu adalah insinyur, yaitu insinyur komunikasi atau insinyur listrik, karena Nokia sedang sangat berkembang, jadi kebutuhan mereka untuk insinyur sedang tinggi. Jadi lulusan ekonomi tidak laku ya, dan juga bahasa saya masih bahasa Inggris terus, jadi sulit untuk mendapatkan pekerjaan di sini. Jadi saya harus berpikir bagaimana caranya supaya saya bisa survive dalam bahasa Inggris. Sebelum saya masuk ke dalam bagaimana saya survive, saya mau membahas sedikit tentang perbedaan budaya antara Indonesia dengan Finlandia. Dalam studi saya di UI, yaitu saya juga minor saya adalah struktur dan proses organisasi, saya banyak belajar mengenai perbedaan budaya, dan salah satu dari skripsi kecil saya adalah diversity management. Jadi itu yang membuat saya langsung tertarik untuk mempelajari lebih lanjut secara sendiri, riset mandiri mengenai perbedaan antara Finlandia dan Indonesia. Yang kemudian riset saya itu saya pakai untuk pekerjaan saya. Menurut dari teori ini, saya sedikit teori ya, maaf ya, izin, ada guru multicultural namanya Profesor Gert Hofstede.
yang menemukan ada 4 perbedaan mendasar antar tiap negara, yaitu dengan secara mudahnya atau stereotyping, generalizing, ada 4 macam cultural dimension. Yang mau saya bahas adalah yang satu saja, yaitu dalam indeks kolektivistik versus individualistik. Jadi kalau dilihat dari diagram di sini, mungkin bisa dilihatkan sedikit jelas, yang hijau itu adalah Finlandia, yaitu mempunyai individualistic level yang sangat tinggi. Jadi indeksnya 71, sementara Indonesia itu 14. Jadi di sini sangat terlihat jelas bahwa Indonesia adalah negara yang sangat kolektivistik dan Finlandia adalah negara yang sangat individualistik. Jadi mungkin kalau saya bisa bahas sedikit saja, kolektivistik itu adalah kita orang Indonesia yaitu melihat dirinya adalah sebagai bagian dari kelompok besar, yaitu keluarga atau komunitas dan tempat kerja. Dan kesetiaan pada kelompok sangat dijunjung tinggi, kadang lebih penting daripada kepentingan pribadi. Kita menganggap diri kita sangat kecil seperti digambar di atas diagram, dan menganggap adalah kelompok lebih besar. Dan kita siap untuk give up, sacrifice atau mengorbankan kepentingan diri untuk demi kepentingan kelompok ya. Itu kalau untuk ciri khas komunitas yang kolektivistik. Sementara untuk yang Finlandia, komunitas yang sangat individualistik, yaitu orang menganggap dirinya atau melihat dirinya sebagai individu yang mandiri, tidak ada ketergantungan atau ketergantungan terhadap orang lain sangat sedikit, dan bisa melaksanakan semua hal-hal sendiri. Jadi seperti kalau kita bandingkan anak umur 18 tahun di Finlandia dengan anak umur 18 tahun di Indonesia, sudah sangat terlihat di sini sangat independen, sangat mandiri, bahkan sudah mempunyai banyak sekali hak dia untuk tinggal terpisah dari orang tua dan hak untuk bisa mendapatkan macam-macam terpisah dari orang tua untuk mendapatkan bank account tanpa terlibat orang tua dan sebagainya. Ibu Evi, mohon maaf, waktu Ibu tinggal 5 menit lagi. Oke, siap. Ya, Wah, terima nggak kasih. kerasa ya. Oke, kita teruskan dengan slide berikutnya. Slide berikutnya adalah yang bagaimana saya bisa membangun pelatihan usaha. Jadi dari melihat tantangan yang ada, saya langsung ambil jalan cepat saja. 6 bulan setelah tinggal di Finlandia, saya membuat usaha yaitu konsultan atau di sini namanya Toiminimi atau CV. Dan konsultasi saya itu fokus kepada diversity management atau multicultural training yang ditujukan kepada perusahaan-perusahaan Finlandia yang mempunyai bisnis di Asia. Pada saat itu bisnis di Asia memang sangat berkembang besar. Kebetulan alhamdulillah saat itu sangat sukses karena permintaan training saya juga sangat tinggi karena kebutuhan tinggi. Tetapi dalam perjalanan waktu itu kita mengalami beberapa kali ekonomi krisis di Asia dan juga secara global, sehingga saya juga harus manuver bisnis, merubah bisnis saya dari yang tadinya konsultan untuk sementara saya tutup menjadi bisnis restoran. Karena saat itu bisnis di Asia banyak ditutup oleh perusahaan Finlandia karena Asia mengalami ekonomi krisis tahun 98. Dari tahun 98 sampai dengan tahun 2012 saya berbisnis restoran. Karena waktu itu juga masih sudah terlanjur di restoran, jadi ya teruskan saja. Dan kebetulan ada lagi ekonomi krisis yang terbaru yaitu yang global crisis. Di situ restoran-restoran bisnisnya sangat terdampak, jadi saya juga tutup restoran lalu kembali ke bisnis consulting. Dan saya melihat dari pertemuan saya dengan para klien, ternyata kebutuhan untuk training persiapan seperti tadi Pak Dubes sampaikan itu orang Finlandia sangat sudah aware atas perbedaan budaya dengan Asia. Jadi mereka sebelum ke Asia mereka mempersiapkan diri dengan training-training tersebut. Dan sebelum itu juga selain daripada training tentang negara asal, mereka juga dikasih persiapan psikologisnya, preparation for expatriation. Jadi kalau orang yang sudah pada asalnya mempunyai masalah psikologi, itu kita advise untuk tidak berimigrasi karena nanti di sana di negara hostnya akan mempunyai masalah juga sehingga pekerjaan dia tidak akan menjadi efektif dan merugikan head office. Jadi kita juga sebagai konsultan bicara kepada head office-nya bahwa mungkin orang ini tidak bisa kita rekomen untuk berangkat ke Asia karena mengalami masalah
psikologis atau mempunyai masalah di dalam rumah tangga. Jadi hal itu kita bahas secara detail, secara pribadi, private ya. Dengan perjalanan waktu, saya juga melihat sudah mulai banyak sekali imigran Asia, Indonesia di sini, dan saya lebih mendedikasikan sekarang waktu saya kepada NGO saya atau non-profit organization yang berfokus juga di diversity management dan anti-racism. Ya, bisa Mbak diteruskan slide berikutnya. Ini mungkin juga untuk terakhir, slide yang terakhir. Jadi untuk bisa kita sukses di Finlandia ini untuk berusaha berwira swasta, mungkin juga kita harus lebih kreatif lagi dan bisa membaca situasi, membaca pasar. Untuk pertamanya harus selalu membuka jaringan dengan cara ikut berbagai event dan bicara dengan orang, jangan malu, jangan takut, dan ikut pertamanya volunteer. Dengan volunteer itu orang akan melihat pekerjaan kita dan akan merekomendasikan kita untuk mendapatkan proyek atau bisnis atau koneksi yang selanjutnya. Dan juga kita juga jangan lupa koneksi dengan diaspora yang lain, nggak cuma dengan Indonesia, tapi juga dengan yang lain, yang non-Indonesian, tapi yang sama-sama imigran, dan kita bisa membangun kehidupan bersama. Dan kita juga belajar open-minded dengan terhadap perbedaan budaya ini, instead of complaining terhadap perbedaan budaya ya, tapi kita mencoba beradaptasi, mengambil yang sisi terbaik dari Finlandia dan membawa sisi terbaik dari diri kita dan kultur kita. Bahkan saya pikir kultur kita dan diri kita itu adalah suatu yang unik yang bisa kita tawarkan untuk di Finlandia, yang bisa mereka sangat respect dan pakai untuk keperluan mereka. Jadi mentalitas kita selalu harus positif, tidak perlu takut gagal, mau berubah terus, dan tidak gampang menyerah, terus belajar dan bisa berkembang sendiri. Itu adalah kunci sukses yang selama ini saya coba pegang untuk diri saya sendiri. Ya, ada lagi? Ini Mohon maaf, motivasi. Ya, Bu oke. Evi mengganggu, waktu Ibu telah habis. Ya, oke. Ini motivasi untuk adik-adik dan teman-teman, kakak-kakak. Jangan khawatir untuk bermigrasi ke Finlandia. Ini bukan jalan yang mulus, tapi bisa menjadi suatu tempat untuk transformasi diri, dan kegagalan adalah guru yang terbaik. Manfaatkan identitas kita sebagai migran sebagai keunggulan yang unik, ya. Jadi kalau kita berani melangkah keluar dari zona nyaman, dunia akan membuka ruang baru untuk kita bertumbuh. Terima kasih untuk Ronita dan teman-teman yang mendengarkan. Baik, terima kasih banyak Ibu Evita atas cerita inspiratifnya. Dari pengalaman beliau, kita bisa belajar ya bahwa kunci keberhasilan bermigrasi itu tidak lepas dari jaringan sosial, adaptasi budaya, dan mentalitas positif. Jadi bagi teman-teman yang sudah ada pertanyaan, mungkin terkait tadi cerita-cerita dari Ibu Vita, boleh langsung menuliskannya di kolom chat seperti itu ya. Oke, nanti ketika sesi diskusi akan kita diskusikan bersama. Oke, selanjutnya sesi kedua, belajar dari Finlandia. Topiknya adalah belajar dari Finlandia sebagai fondasi dasar bermigrasi yang akan disampaikan oleh narasumber kedua kita, Ibu Desire Luhu Lima. Oke, beliau adalah praktisi pendidikan dasar di Finlandia. Beliau akan membagikan bagaimana sistem pendidikan di Finlandia yang terkenal inklusif dan egaliter dapat menjadi fondasi penting bagi keluarga migran. Oke, saya bacakan bionarasi singkat beliau. Ibu Desiree Luhulima awalnya merupakan peneliti di Laboratory of Corrosion, School of Chemical Engineering, Aalto University. Ibu Desiree kemudian beralih profesi menjadi guru bahasa Indonesia dan praktisi pendidikan pada pendidikan dasar Finlandia. Ia telah menetap di Finlandia selama hampir 30 tahun. Selain menjadi relawan di Wanita Indonesia, Ibu Desiree aktif di Diaspora Indonesia, Finlandia, Estonia atau DIVE. Ibu Desiree juga dikenal karena kontribusinya dalam bidang pendidikan anak usia dini, khususnya melalui buku Wujudkan Anak Bahagia, Pra Pendidikan Dasar Metode Finlandia. Buku ini membahas pendekatan pengasuhan dan pendidikan di Finlandia yang menekankan pada pembentukan karakter dan disampaikan melalui bermain tanpa tekanan serta pentingnya kesehatan dan kesejahteraan anak.
Oke, kepada Ibu Desire, waktu 15 menit dan layar kami persilahkan. Hmm. Masih di Masih mute, mute? Bu. Hmm. Oke, terima kasih Ibu Ari. Eh, Terima kasih juga Ruanita atas kesempatannya dan terima kasih untuk Pak Ibnu tadi ya. Pak Ibnu salam kenal tadi pagi saya ada kendala teknis sedikit sehingga agak terlambat. Oke, saya share screen ya. Tunggu share. Terus bentar ya. Oke, ya. Jadi saya coba nih melihat tadi Pak Dubes sudah mengatakan ada tiga jenis migran pendekatan ya, definisi jenis migran. Nah, kalau saya mungkin akan masuk dengan setelah menjadi migran, setelah ada di Finlandia ya, apa saja sih yang kita bisa manfaatkan khususnya di eh, di bidang atau di kancah pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah Finlandia ya. Eh, Waduh, ini karakteristik unik pendidikan Finlandia banyak ya bedanya ya. Bukan bedanya, keunikannya maksud saya ya. Jadi em, secara keseluruhan pendidikan Finlandia eh, ini saya ada gambar ya, circle. Ini yang dikeluarkan oleh katakan Kementerian Pendidikan Finlandia ya, bahwa pendidikan Finlandia itu bertujuan untuk mengembangkan manusia atau anak menjadi bagian dari suatu bangsa ya, apa yang dia bisa buat untuk bangsa dan negaranya begitu ya. Nah, yang ini nih ada di kepala setiap orang, setiap masyarakat, setiap anak dan sebagainya gitu. Jadi semua tahu tahu itu ya. Nah, karakteristik dari pendidikan Finlandia ada banyak, tapi saya coba masuk satu-satu ya. Di situ ada kesetaraan, ekuitas, inklusif, dan berpusat pada anak. Dan realisasinya itu atau prakteknya itu adalah dengan membuat rencana pembelajaran individu. Dan rencana pembelajaran individu itu dibuat bersama tidak hanya orang tua dan guru, tetapi orang tua, guru, dan anak didik. Itu bertiga. Jadi peserta didik itu dilibatkan gitu ya. Sehingga, karena di Finland pendidikan adalah milik anak, bukan milik orang lain begitu ya. Kemudian mereka menggunakan dalam bahasa yang keluar dalam kegiatan sehari-hari, dalam proses pembelajaran. Mereka menggunakan pendekatan yang positif, suportif dan berdasarkan kepercayaan. Maksudnya, kalau terlambat, maaf Bu, saya terlambat, itu biasanya tidak diusut. Jadi guru percaya bahwa dia terlambat karena ada satu hal yang memang bisa menyebabkan dia terlambat gitu ya. Jadi semuanya berdasarkan trust. Terus ada lagi sambil menyambil. Sambil menyambil. Jadi setiap kesempatan, setiap peristiwa, setiap tempat dan setiap itu semua adalah sekolah gitu ya. Dipakai untuk secara sambil menyambil. Jadi sehingga hari sekolah mereka pendek, PR-nya sedikit ya, sehingga anak-anak senang gitu ya ke sekolah. Lalu penekanannya tidak pada kamu, ayo belajar, kamu harus belajar, kamu harus, tetapi yuk lihat tuh ada apa itu gitu. Jadi penekanannya pada senang belajar, bukan pada harus belajar. Kemudian tadi kolaborasi dan bukan kompetisi gitu ya.
Dan itu karena tidak ini di kompetisi, penekanannya tidak di kompetisi, sehingga mereka melakukan tes standar sangat minim ya. Mereka kolaborasi lebih untuk networking, berjejaring begitu ya. Nah, kemudian berbasis komunitas. Jadi ada antar anak didik itu di kelas. Kelas itu adalah komunitas terkecil. Jadi penanganannya kelas adalah komunitas terkecil gitu ya. Ada yang bisa nyanyi, ada yang bisa memimpin, ada yang mager gitu ya. Jadi ada komunitas kelas, komunitas guru, komunitas sekolah, komunitas orang tua yang mengkolaborasikan semua keunikan masing-masing daripada anggotanya gitu ya. Nah, terus guru kualitasnya tinggi. Guru itu kalau di Finland itu setara dengan dokter, bahkan orang lebih percaya guru ya daripada dokter ya, karena kualitas guru yang tinggi dan guru diberi otonomi untuk di dalam mengajar, di dalam kelas, dalam mendidik dan dalam mengajar di dalam kelas diberikan otonomi sehingga guru menjadi kreatif dan inovatif karena dia harus nggak boleh pakai kata harus ya. Jadi jadi dia itu berkreasi untuk pokoknya anak ini gimana caranya supaya anak ini menjadi bisa atau menguasai pelajarannya gitu ya. Terus hubungan yang kuat antara guru siswa itu ya, siswa didengar ya, dan kerjasama dengan orang tua. Itu yang keren, kerjasama dengan orang tuanya. Jadi seia sekata ya antara guru dan orang tua. Kemudian di bawah di bawah maksud saya di pendidikan PP PAUD ya, di sini Paivakoti atau daycare, kemudian ada prapendidikan dasar itu konsentrasi sampai dengan kelas 3 SD, konsentrasinya itu adalah membentuk karakter ya, karakter berdaya belajar. Artinya ada guru, ada orang tua kayak ada atau tidak ada, mereka tetap belajar karena keinginannya sendiri. Kemudian menjadi pembelajar mandiri ya. Jadi artinya dia bisa tahu bagaimana caranya dia untuk mempelajari sesuatu hal-hal yang baru atau hal yang sudah lama yang dia kembangkan. Terus menjadi pembelajar berkesinambungan. Kalau kita sudah senang belajar dengan sendirinya, tidak usah pakai disuruh-suruh, itu akan jalan sendiri begitu ya. Lalu yang paling keren yang saya lihat di sini adalah dilatih untuk mengakses diri. Jadi setiap setelah selesai pelajaran, itu guru biasanya bertanya bagaimana tadi, kamu mengerti, kurang mengerti, atau di mana tidak mengertinya, lalu menurutmu bagaimana berikutnya. Ya, jadi itu dikembalikan ke anak, akses diri ini yang sangat kuat di sini ya. Jadi tangannya tidak mudah menyalahkan orang lain begitu. Terus kesehatan ya, makan bergizi di sekolah itu makan kelihatannya makan, tetapi sebetulnya makan itu adalah materi pembelajaran yang dibungkus dan dikemas dalam bentuk bermakan seperti yang saya katakan tadi di nomor 3. Ini suatu contoh sambil menyambilnya, sambil dikasih makan, tetapi sebetulnya itu adalah pelajaran gitu ya. Terus pemeriksaan kesehatan dari segi kesehatan ya. Kemudian bersatu dengan lingkungan. Ini bersatu dengan alam atau lingkungan. Mereka tidak memusuhi lingkungannya yang dingin, yang minus 30. Mereka tidak memusuhi, mereka menikmati. Mereka bersatu dengan alam. Dengan sendirinya mereka akan mengagumi penciptanya. Dan dengan sendirinya mereka karena mengagumi ciptaan yang begitu indah, mereka memeliharanya dengan sepenuh hati. Gitu kira-kira ya. Jadi setiap pendidikan di sini itu siapa bisa apa basisnya, mencapai setiap anak diusahakan untuk dapat mencapai potensi optimumnya, kemudian anak didengar gitu ya. Sekarang pendidikan yang
eh, tunggu ini yang membentuk ketahanan dan kemandirian nih, gitu ya. Jadi tadi mereka dalam bentuk komunitas ya. Jadi mereka diajarkan bersosialisasi, kecerdasan sosial mereka dilatih, ya. Mungkin main ayunan bersama, kemudian mereka berkelahi, kemudian mereka mencari jalan keluar. Nah, kemudian tadi saya sudah katakan bersatu dengan alam. Ya, bersatu dengan alam ini kelihatannya sederhana, tetapi ada banyak masalah yang bisa terjadi di alam, ya, yang harus diatasi sehingga timbul sikap atau karakter solutif, ya, dari anak. Atau dalam bermain juga banyak hal-hal yang memerlukan karakter solutif, gitu ya. Kemudian, Mohon maaf, mohon maaf Ibu Desire, waktu Ibu sekitar 5 menit lagi. Terima oke. kasih. Terus ya, kemudian Finland juga memberikan kesempatan untuk setiap migran untuk bisa mempunyai jati diri, memelihara jati diri daripada imigran melalui memberikan fasilitas fasilitas untuk mempelajari bahasa ibu dan agamanya, sehingga mereka saya katakan di sini beridentitas, ya. Kemudian kesehatan, mereka sangat memperhatikan ini lautas mali, ya, artinya contoh porsi makanan yang dimakan itu biasanya di sekolah seperti itu. Nah, kemudian tadi saya sudah katakan akses diri dan refleksi diri itu kelihatannya sederhana, tetapi itu berujung pada berkejujuran, karena tidak perlu bohong, tidak perlu menutup-nutupi, ya, karena mengakses diri sendiri, kemudian ingin maju sendiri, gitu ya. Oke, berikutnya. Nah, Finland menyediakan fasilitas, ya, untuk migran, ya. Mereka setiap kota punya brosur, tinggal dicari dan dilihat isinya kemana daftarnya. Jadi mereka, kalau ada anak-anak migran yang bahasa Finlandnya kurang, itu mereka akan menyiapkan rencana pembelajaran individu khusus yang menunjang, gitu ya, supaya anak itu dapat mencapai pencapaian optimum, gitu ya. Nah, kalau di pendidikan dasar atau di yang lebih bawah PP PAUD, ya, itu anak-anak yang migran dibiarkan berbaur, sehingga pembelajaran bahasa dari bermain dan semuanya. Waktu pendidikan dasar ada jam-jam khusus, misalnya 4 jam per minggu atau 6 jam per minggu, ada guru khusus yang didatangkan untuk menarik mereka keluar dan belajar vocabulary dan sebagainya. Pada ketika migran itu datang pada pendidikan dasar, mereka ada pendidikan persiapan, ya, Valmista Valuoka, ya, mereka ada guru khusus, mereka bahasanya bahasa pengantarnya Finland, tetapi dibantu dengan bahasa isyarat, dibantu dengan gambar, dan dibantu dengan bahasa Inggris. Pada keadaan khusus dibantu pendampingan oleh guru bahasa ibu dari anak-anak tersebut. Nah, ketika bahasa Finlandnya sudah bisa dipakai untuk pembelajaran, mereka masuk ke kelas biasa, tetapi pada jam-jam tertentu, jam-jam yang pada pelajaran-pelajaran misalnya bahasa, mereka ditarik keluar. Pelajaran bahasa, pelajaran matematika, mereka ditarik keluar dan disampaikan dalam bahasa Finland untuk migran, gitu ya. Jadi tidak usah perlu takut. Nah, rekomendasi praktis untuk para migran. Jadi tadi saya sudah katakan bahwa pemerintah kota itu menyediakan semua fasilitas layanan penuh untuk anak-anak migran. Ya, mereka sama sekali tidak ditinggal, tidak satu pun ditinggal. Ya, karena dengan izin tinggal atau tanpa izin tinggal, anak berhak untuk mendapat pendidikan dasar, ya, atau pendidikan di sekolah, gitu ya. Masukkan anak sedini mungkin ke dalam PAUD kalau migran, gitu ya, supaya bisa tadi berbaur dan bahasa masuk ke dalam anak itu melalui pertemanan, gitu ya. Kemudian berbaur, ya, main. Di sini ada banyak sekali taman-taman
bermain di setiap rumah, di setiap sekolah atau di setiap tempat bermain itu berbaur dan bercampur dengan anak-anak yang berbahasa Finlandia sehingga terjadi pembelajaran bahasa di situ ya. Ini juga bisa melalui aktivitas sekolah, ekstrakurikuler dan hobi. Kemudian memanfaatkan fasilitas untuk memelihara dan mengembangkan bahasa ibu dan agama ya itu untuk menumbuhkan jati diri sehingga anak-anak itu tidak kehilangan jati dirinya ketika mereka harus beradaptasi penuh dengan kultur Finlandia misalnya ya. Terus bekerja sama ini yang penting ya, bekerja sama dengan pengasuh, guru dan sekolah seia sekata gitu. Jadi ya seia sekata. Kalau guru bilang ini tidak harus pakai helm karena gini 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 gini, dan di rumah juga orang tua sama. Ayo kalau naik sepeda pakai helm, misalnya begitu ya. Nah, percayalah penuh pada guru dan sekolah karena mereka memang adalah orang-orang dengan kualitas tinggi gitu ya, kualitas pedagogik yang tinggi. Kemudian melatih mengakses diri dan refleksi gitu ya. Mohon maaf Ibu Desire, waktu itu telah habis. Mohon Ya, maaf. oke. Terima kasih. Jadi melatih mengakses dan refleksi diri ya. Itu saya pikir itu ya yang kita belum terlalu apa ya terbiasa. Kemudian taat kesepakatan peraturan dan hukum. Ya di sini dari kecil anak-anak sudah dilatih membuat kesepakatan dan mentaatinya sehingga pada saat dia dewasa mereka adalah taat pada kesepakatan yang mereka buat, pada peraturan dan hukum, yang itu tadi yang saya katakan dengan trust. Jadi trust ini barang mewah memang di Finland ya, itu yang paling. Oke, saya pikir saya sudah cukup. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Saya stop share ya. Baik, tadi mungkin sudah dipaparkan sedikit ya tentang pemateri yang ketiga. Eh, sudah dibacakan narasinya. Oke, saya bacakan lagi secara cepat dan singkat. Ibu Yuniar, Ibu Yuniar Aristia Paramitasari, PhD. Sorry, beliau adalah PhD, peneliti dan konsultan dengan fokus pada migrasi, perdagangan manusia, kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta hak asasi manusia dalam bisnis dan eksploitasi tenaga kerja. Lulusan PhD RMIT University Australia dan Nagoya University, Jepang, ini berpengalaman lebih dari 1 dekade di lembaga internasional, termasuk ASEAN Sekretariat, JICA, dan Migrasia Global Solution. Ibu Yuniar aktif memimpin riset lintas negara tentang pencegahan perdagangan manusia, etika perekrutan tenaga kerja migran, serta perlindungan pekerja domestik, dan telah menerbitkan buku serta berbagai laporan kebijakan internasional. Kepada Ibu Yuniar, waktu dan layar kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Ari. Salam kenal semuanya. Nama saya Yuniar dan pada siang hari ini saya akan memberikan sharing ya sedikit tentang bagaimana migrants di luar negeri itu berupaya untuk meningkatkan resiliensi mereka. Ya, terima kasih sudah di-share PowerPoint-nya. Mungkin karena waktu yang terbatas, kita nggak berlama-lama di sini ya. Jadi untuk sesi kali ini kita mau sama-sama uh, berpikir gitu. Saya nggak mau dari satu arah ke saya aja karena saya percaya di sini pasti semuanya itu punya background migrants, punya uh, experience sendiri-sendiri ya dalam bagaimana sih kita itu cope with the challenges ketika kita bermigrasi. Ya, next Kak. Tadi saya dengar dari Bapak Ibnu sudah dijelaskan ya apa itu pengertian dari migrasi sendiri. Tapi di sini sebelum saya itu mau menjelaskan lebih lanjut tentang bagaimana sih resiliensi bermigrasi, saya tuh mau kita tuh mau ingat lagi apa sih pengertian migran itu sendiri. Karena
yang saya sering dapati adalah banyak sekali itu eh, orang yang confused gitu dengan pengertian migran. Oh, ada yang bilang, oh kalau migran itu related sama PMI, pekerja migran Indonesia yang mana mungkin banyaknya low skilled workers. Atau ada yang bilang, oh itu relate sama expat gitu. Atau, oh kalau misalnya students, mereka nggak dikategorikan sebagai migrants gitu. Tetapi dari definisi dari International Organization for Migration, ini sudah jelas bahwa migrants adalah a person who move away from his or her place of usual residence, whether within a country or across an international border, temporarily or permanently, and for a variety of reasons. Jadi, seorang migran itu pastinya berpindah dari negara mereka, tempat mereka. Kita di sini berbicara international migrants, sehingga berbicara perpindahan yang melintasi batas negara baik secara temporary atau permanen. Jadi nggak selalu mereka yang mendapatkan tugas secara permanen atau atau long term ya, tapi bisa juga secara temporary, misalnya students atau bahkan exchange untuk beberapa bulan dan untuk variety of reasons. Jadi nggak cuma bekerja, bisa karena pernikahan, bisa karena studi dan hal lain sebagainya. Bahkan mungkin untuk sekarang banyak sekali refugee, asylum seeker itu mereka juga dikategorikan sebagai migrant. Next, Kak, selanjutnya. Nah, bagaimana sih kita itu membentuk pengertian resiliensi migrants ya? Jadi, sebelum saya untuk berbicara untuk memahami apa sih resiliensi migran itu sendiri, saya rasa itu kita tuh punya challenges ya, masing-masing punya pengalaman. Jadi ketika saya berkata tentang, oh ini building resiliensi untuk migrants, itu sebenarnya itu nggak mudah gitu. Karena setiap orang, mereka tuh, apalagi kita bermigrasi, jujur saya nggak pernah bermigrasi ke Eropa, saya ke negara Australia, ke negara Asia pernahnya. Dan konteksnya tuh pasti ada banyak perbedaan ya. Misalnya kalau ke Australia mungkin eh, rasisme, diskriminasi itu masih banyak gitu daripada negara Asia seperti Jepang, seperti Hong Kong, seperti itu. Dan mungkin di Finlandia challenge-nya beda lagi gitu. Dan membangun resiliensi ini pun nggak cuman sekali, dua kali, ataupun hitam di atas putih. Jadi apa yang saya saat ini akan share itu tentunya bisa menjadi perenungan bersama, tetapi nggak bisa dimakan mentah-mentah karena itu butuh jangka waktu yang sangat panjang, butuh proses yang sangat panjang untuk memberikan seseorang itu memiliki resiliensi ketika mereka bermigrasi. Tetapi di sini kita mau mengerti dulu ya, apa sih resiliensi migran itu? Pertama, it refers to, ya, dalam bahasa Inggris saya menemukan dalam academic papers bahwa it refers to the universal ability to face adversities, overcome them, and grow in the process. Jadi bagaimana seseorang itu memiliki kemampuan secara universal untuk menghadapi kesulitan-kesulitan, permasalahan, dan bagaimana mereka menaklukkan permasalahan tersebut dan bertumbuh dalam proses. Dalam konteks migrasi, resiliensi ini dilihat sebagai sesuatu yang fundamental, sesuatu yang sangat-sangat penting untuk bisa melihat dan menanggulangi setiap tantangan yang ada, yang terjadi dari grup migran ini, terjadi dari kehidupan mereka sebagai migrants. Dan tentunya resiliensi ini menjadi sumber yang sangat penting untuk kesuksesan berintegrasi karena memberikan kekuatan dalam mengatasi tantangan ketika beradaptasi di negara baru. Dan selanjutnya ini akan juga meningkatkan resiliensi di kalangan migran dan berkontribusi pada proses akulturasi yang baik. Dan memang ya, kita tuh sebagai migran di negara apapun, terutama di Finland, pasti banyak challenges-challengesnya gitu, yang mana kesulitan kita berakulturasi, kesulitan kita untuk menemukan sense of belonging, navigate how we can adapt in the new environment, itu pastinya itu adalah proses yang sangat luar biasa. Sehingga ketika kita memang bisa uh, cope with the challenges, kita bisa menemukan bagaimana strength kita dalam mengatasi tantangan, membangun resiliensi, itu tentunya efeknya sangat luar biasa. Beberapa hal yang saya tahu adalah, pertama, perasaan yang kuat terhadap komunitas, ini salah satu efeknya. Saya percaya bahwa Ibu Desire, lalu Ibu Evita yang tadi sudah share ya, mereka udah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun tinggal di Finland, tentunya itu adalah hasil dari
pembangunan resiliensi yang sangat panjang selama bertahun-tahun. Jadi dan tentunya itu mereka akhirnya memiliki sebuah eh, perasaan yang kuat ya terhadap komunitas, bagaimana mereka mau berkontribusi, bagaimana mereka berbuah terhadap komunitas yang ada, dan mau berpartisipasi sosial lebih lagi di negara di mana mereka ada gitu. Dan yang selanjutnya ternyata resiliensi itu efeknya juga membuat kita menjadi lebih kuat dalam memahami atau menanggulangi penolakan sosial di negara tujuan. Jadi kita tahu bahwa diskriminasi pun, bahwa beberapa hal cultural racism itu uh, pastinya terjadi ya. Kita nggak memungkiri bahwasannya setiap migran itu pasti saya rasa itu pernah mengalami apa yang namanya itu penolakan, atau karena kita masih eh, orang dengan membawa budaya baru ke negara yang baru gitu, pasti kita akan mengalami beberapa penolakan, tetapi dengan semakin kita memiliki resiliensi, kita tuh memiliki daya, memiliki strategi gimana sih kita itu uh, menghadapi penolakan-penolakan sosial ketika kita ada di negara tujuan. Nextnya lagi. Nah, sebelum kita berbicara tentang bagaimana kita cope with the challenges, bagaimana kita membangun resiliensi, kita mau melihat nih tantangan migran itu apa aja sih ketika di negara-negara yang baru gitu ya. Tadi dikatakan pada pembicara pertama, Ibu Evita, ketika dia datang ke Finland tuh pastinya tuh perbedaan budaya itu sangatlah kental. Em, Ya, sekali lagi mungkin beda ya dengan experience saya yang banyak di Australia pada saat itu, di mana perbedaan budaya itu cukup cukup kental, dan ada wall antara local people dengan para pendatang seperti itu. Jadi untuk kita masuk beradaptasi itu sangat susah, luar biasa susahnya gitu. Dan kedua, perbedaan cara kerja, dan itu pun banyak sekali hal-hal yang bikin kita shock ya. Oh, ternyata kalau ketika saya berbicara dengan melakukan focus group discussion dengan para migrants, ini konteksnya eh, PMI ya di Hong Kong, mereka itu pertama kali datang itu adalah yang mereka bikin shock adalah perbedaan cara kerja. Oh, biasanya saya seperti ini, tetapi saya sekarang seperti ini gitu. Saya percaya juga ini juga dihadapin dengan high skill migrants ya. Walaupun ada beberapa orang dengan Indonesian migrants dengan low skill migrant kerja sebagai PMI di beberapa negara, mereka juga shock dengan perbedaan cara kerja. Tetapi uh, ini juga terjadi kepada orang dengan skilled migrants yang ada di negara-negara maju. Dan yang ketiga tentunya tantangan yang nggak kalah adalah diskriminasi, termasuk aggression atau mikroagresi. Diskriminasi adalah kita tahu semua dan pasti mungkin kita pernah sedikit banyak menemui diskriminasi. Mungkin ada yang membuat kita nggak sadar karena itu adalah bentuk mikroagresi. Mungkin kalau Bapak Ibu pernah dibilang bahwa oh, your English is very good. Where did you learn English before? Mungkin oh, saya sepertinya tuh dipuji, tetapi ternyata hal itu membuat saya mempertanyakan diri saya sendiri. Itu terkadang adalah hal-hal yang subtle, hal-hal yang halus yang dilakukan oleh banyak orang di host country, tetapi ternyata itu adalah sebuah microaggression gitu, di mana kita jadi mempertanyakan diri kita, mempertanyakan identitas kita, dan itu pun membuat migrant itu pun jadi seringkali itu merasa apa ya, merasa lemah, merasa stres, merasa mereka itu susah untuk berintegrasi seperti itu. Dan Mohon yang maaf Ibu Yuniar, waktu ya, Ibu tinggal 5 menit lagi. baik Terima ya. Dan kasih. selanjutnya adalah unethical employment dan kekerasan, yang mana itu saya nggak perlu jelasin, tetapi tentunya itu adalah tantangan migran yang lebih buruk lagi ya, dan kiranya mungkin itu bisa lebih ke melapor ya, tetapi kita mungkin lebih fokus ke 1 sampai 3 perbedaan budaya, cara kerja, dan microaggression. Next, Pak. Iya, jadi bagaimana sih cara membangun resiliensi? Saya pun tadi sudah bilang bahwa resiliensi itu hal yang nggak cukup ya kita, oh saya bisa tiba-tiba kuat gitu sebagai seorang migrants. Selama saya 5 tahun di sini, saya udah cukup bisa mengatasi ketika saya menerima perlakuan seperti ini atau seperti itu. Ternyata nggak seperti itu ya. Itu adalah hal yang orang tuh memiliki kekuatan yang berbeda, orang tuh memiliki
cara pandang yang berbeda, background yang berbeda yang juga berefek pada resiliensi mereka ketika mereka bermigrasi gitu. Tetapi mungkin pada hari ini kita mau melihat gimana sih cara kita cope with the challenges yang setiap hari kita rasakan, baik itu ketika kita beradaptasi ataupun di lingkup kerja. Pertama adalah yang paling penting adalah network dan komunitas. Saya percaya kita semua membutuhkan komunitas. Jadi ketika kita di luar negeri, kita tuh nggak bisa jadi lone wolf. Kita nggak bisa being alone seperti Indonesia. Oh, saya mau nggak suka nih sama cara berpikir masyarakat. Saya mau sendiri aja. Saya mau jadi orang yang mind myself gitu. Tentunya pengalaman saya sebagai migrants itu sangat kita membutuhkan sebuah network ataupun komunitas, baik itu komunitas Indonesia, komunitas migran dari negara lainnya, dan juga komunitas dari host country. Kedua yang paling penting adalah support system, baik itu keluarga, baik itu teman dekat, partner, suami, istri, anak, itu sangat-sangat penting dalam memberikan resiliensi pada kita. Yang ketiga, saya rasa kita beruntung ya, kita ada di negara di mana kita mengakui religious, kita memiliki agama, dan itu saya pun mendengarkan dari interview saya dengan fokus group discussion, mendengar bahwa bagaimana migrants to cope everything with prayers, with fellowship, dengan apapun yang mereka bisa untuk mereka percaya bahwasannya mereka memiliki sesuatu yang lebih dari mereka, memiliki Tuhan yang berdaulat seperti itu. Jadi itu juga memberikan mereka kekuatan baru dalam mereka menjadi seorang migran dengan aktivitas mereka. Dan keempat, tentunya menemukan sebuah aktivitas yang positif, seperti saya mendengar bahwa ada seseorang yang, oh saya di Indonesia ini nggak pernah seperti ini loh, tetapi ketika saya di Hong Kong, saya tuh suka hiking, saya suka main angklung dengan komunitas ini, dan itu memberikan mereka ketika mereka memiliki pengalaman baru, tentunya mereka memiliki hal-hal positif di negara tujuan, dan itu memberikan mereka eh, semangat lebih ketika mereka bermigrasi. Kelima, dukungan keluarga dari negara asal. Nggak banyak juga PMI yang mengalami eh, apa ya, apa hal-hal yang negatif. Ternyata dukungan dari keluarga di Indonesia itu juga penting. Dan keenam, berkomunikasi dengan pemberi kerja ini dalam hal bahwa seringkali kita tuh kan dari pagi sampai malam ya, pagi sore pagi malam itu berada di ruang kerja. Jadi banyak sekali kita habiskan saat-saat di mana kita bekerja. Maka dari itu setiap challenge yang harus kita terima, kita bisa berkomunikasi dengan pemberi kerja, dan itu biasanya memberikan beberapa solusi. Misalnya kita pun merasa bahwa, oh saya nggak bisa diterima dalam hal ini. Saya menerima subtle racism, bahkan seperti itu harus dikomunikasikan dengan employer, dengan bos atau pemberi kerja. Nah, yang ketujuh ini yang paling, dan salah satu yang paling penting adalah konseling atau terapi kesehatan mental. Kita bersyukur banyak dari kita yang tinggal di negara Western countries ya, di mana konseling itu bisa gratis dan bisa diakses lebih lagi. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa mencari konseling yang tepat gitu. Ketika kita nggak ngerti mau cerita dengan siapa, nggak ngerti apa apa yang terjadi, karena itu pun bisa membuat kita tuh menarik benang merah akan permasalahan yang kita hadapi atau memahami diri kita gitu. Bagaimana kita seharusnya dalam menghadapi sesuatu gitu. Dan yang terakhir, kita bisa melakukan dengan refleksi, journaling, kita ambil waktu untuk diri kita sendiri, dan itu pun banyak berhasil ya. Saya juga mendapatkan cerita dari beberapa teman bahwa refleksi itu mengambil waktu untuk diri kita sendiri, melihat apa yang terjadi, itu meningkatkan kepercayaan diri gitu dalam diri kita ketika menghadapi sesuatu. Dan kesimpulannya, sebelum kita akhiri, bahwa resiliensi menurut saya adalah sebuah proses yang sangat panjang, proses yang terbentuk eh, karena kita mau belajar, karena kita mau melihat bagaimana COVID challenge, karena kita mau membangun kekuatan dalam diri kita melalui beberapa cara. Nah, pada saat ini adalah yang kita fokuskan adalah bagaimana kita mau mengatasi masalah step by step itu untuk membuat kita lebih bertahan. Kita mau lebih lagi meningkatkan koneksi kita dengan sesama. Kita mau meningkatkan lagi mungkin how to solve problem. Kita mau menilai diri kita sendiri. Kita Mohon mau maaf Bu Yuniar, mengganggu. Waktu Ibu telah habis. Terima kasih. baik ya. Terima kasih Kak. Ya, demikian presentasi saya. Terima kasih untuk panitia.
Iya, terima kasih kepada Ibu Yuniar Aris Tia atas pemaparannya. Luar biasa dari apa yang telah dipaparkan oleh Bu Yuniar, membantu kita memahami konsep resiliensi migran sekaligus strategi praktis untuk menjalaninya ya. Oke, baik Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Sekarang kita sudah masuk ke sesi tanya jawab dan saya juga sudah melihat ada beberapa pertanyaan yang ditulis oleh teman-teman semua. Pertanyaan pertama akan saya bacakan ini dari Marion, 35 tahun dari Jakarta. Saya sedang belajar bahasa Finnish dan berencana untuk pindah ke Finlandia untuk studi dan membawa keluarga. Pertanyaan saya, apakah anak yang dibawa nanti bisa melanjutkan mengambil sekolah di Finlandia dan apakah pilihan sekolah yang berbahasa Inggris itu gratis juga atau hanya yang berbahasa lokal yang gratis? Dua, apakah saat saya mengambil sekolah bisa sambil bekerja? Biasanya orang Indonesia yang ada di Finlandia kerja part-time atau full-time-nya apa? Bisakah saya cari dari sebelum pindah atau harus saat sudah tiba di Finlandia? Yang ketiga, apakah job market di luar Helsinki lebih minim dibandingkan di capital city? Sulitkah untuk mencari pekerjaan sebagai imigran? Oke, ini apakah mau dijawab dulu oleh pemateri atau oke, oke, baik. Akan dijawab dulu oleh Budi Siri ya. Selanjutnya nanti akan saya Ya, membacakan pertanyaan selanjutnya. Silakan oke. Ibu. Terima kasih pertanyaannya nih ya. Eh, Kalau anak yang dibawa seperti tadi saya sudah jelaskan ya, bisa masuk ke sekolah Finlandia gratis. Kemudian apakah pilihan sekolah berbahasa Inggris? Ada sekolah-sekolah pemerintah yang berbahasa instruksi bahasa Finlandia itu gratis juga. Tetapi anak-anak harus dites. Jika bahasa Inggrisnya memang bahasa miliknya, ya atau bahasa ibunya atau bahasa sehari-harinya itu biasanya mereka diterima. Jadi ada tes masuk. Tetapi untuk anak-anak yang tidak bahasa Inggrisnya tidak memenuhi syarat, maka dia masuk ke kelas Finlandia. Ya, masuk ke kelas Finlandia dan itu gratis. Ya, terus yang kedua lanjut ya Arya. Boleh Iya, saya izin, Saya Ibu pernah nambahin? soalnya saya dulu datang sebagai pelajar ya, sebagai melanjutkan pelajar. Jadi kalau tergantung status kamu waktu datang, apakah status pekerja dari izin tinggalnya ya, apakah status pekerja atau status pelajar. Kalau status pelajar, kamu boleh 40 jam dalam summer, liburan summer per minggu, per apa ya per bulan ya 40 jam per bulan, tetapi pada waktu lainnya itu waktu saya dulu ya 30 tahun yang lalu, mungkin sekarang berubah, tetapi eh, pokoknya bisa sambil bekerja tapi part time. Iya, Ya boleh itu aja. moderator nambahin Bu Desi. silakan silakan boleh. Sambil mau nanya juga, ini pertanyaan dari Marion ya. Marion ini sedang belajar bahasa Finlandia. Apakah rencananya mau bekerja atau sekolah di sini? Kalau misalnya sekolah, berarti kan harus mencari sekolahnya dulu ya. Izin, kalau sekolah nanti akan mendapatkan, kalau sudah diterima di sekolah tertentu, misalnya vocational school, nanti akan dikeluarkan, bisa meminta study resident permits. Jadi bukan visa, tapi student resident permit itu dapat 1 tahun. Nanti untuk diperpanjang lagi tahun berikutnya. Nanti sebagai student boleh membawa anak, jadi secara prinsip boleh membawa anak. Nanti anaknya kalau masih di bawah 18 tahun, didaftarkan di sekolah di sini seperti tadi Bu Desi bilang tuh semua gratis, walaupun dia yang sekolah bahasa Inggris yang IB juga gratis. Tapi kalau anak itu ingin datang ke sini khusus untuk studi, itu tahun tahun depan Agustus itu ada program yang dalam bahasa Inggris untuk yang non EU residents yang masih tinggal di luar EU, yaitu kayak Indonesia sekarang. Cuman itu prosesnya agak susah gitu. Jadi itu
harus apa namanya harus punya resident permit dulu gitu. Jadi sebenarnya bisa, tapi harus punya resident permit dulu. Jadi ada agak tricky ya. Nomor satu adalah resident permitnya tadi. Ya. Itu aja tambahan dari saya. Baik, itu untuk pertanyaan dari Marion ya, Mbak Marion. Eh, Apakah sudah cukup? Kalau cukup, bisa lanjut ke pertanyaan yang kedua ya. Cukup ya, Ibu Desiri, Ibu Evita cukup? Ada Yang kedua tambahan? tadi sudah saya jawab dan Ibu Menti sudah tambahkan ya. Ya, Iya. sekarang kita ke Pertanyaan lanjut nomor dua tanya adalah selanjutnya. mm-mm. Pertanyaan ketiga, mungkin Menti yang lebih bisa jawab ya. Iya, pertanyaan nomor dua tadi sudah kita jawab ya. Ya sudah. Iya, tentang part-time itu bisa tidak sambil... Oh ya, sekarang 30 jam seminggu, tapi tahun depan akan dikurangin, kayaknya 25 jam seminggu. Ini kita harus monitor terus update keputusan pemerintah kebijaksanaan imigrasi. Ya, Ya, yang pertanyaan ketiga ketiga, ini, ketiga ini apakah job market di luar Helsinki lebih minim dibandingkan di capital city? Sulitkah untuk mencari pekerjaan sebagai imigran? Yang ketiga masih dari sebenarnya ya, Marion. oke. Ya. Pertanyaannya Mas tentang pekerjaan ya, itu jawabannya sangat relatif. Di luar Helsinki banyak juga ada kesempatan bagus, seperti misalnya saya baru kunjungan ke Provinsi Satakunta, yaitu di daerah selatan barat Finlandia. Itu permintaannya sangat tinggi untuk pekerjaan yang di bidang nursing dan teknik mesin ya. Jadi sambil mencari juga bisa pekerjaan dari Indonesia langsung dari beberapa website yang disediakan pemerintah Finlandia. Eh, jadi tidak menjamin sih kalau hanya Helsinki, justru Helsinki itu kompetisinya tinggi sekali, agak susah. Dan untuk pengetahuan sekarang juga informasi unemployment rate kita sedang tinggi, tapi untuk bidang-bidang tertentu chance-nya gede, misalnya untuk IT, untuk nursing dan untuk hospitality industry itu masih tinggi, masih top 10. Oke, baik. Semoga terjawab ya, Mbak Marion dari para pemateri. Mungkin selanjutnya kita ke penanya selanjutnya. Ini dari Moy, saya Adi 42 tahun dari Depok. Saya mempunyai beberapa pertanyaan seputar cara migrasi ke Finlandia. Bagaimana peluang migrasi ke Finlandia melalui jalur sekolah vokasi? Saya berniat untuk Hmm. mendaftar sekolah vokasional November ini di Famia Vasa. Apakah peluang itu yang pertama? Kemudian yang kedua, apakah peluang kerja dengan berbahasa Inggris tersedia? Ini mungkin tadi kalau ingin Hmm. diulang boleh ya tadi sekarang sudah dijawab kalau tidak salah. Apakah benar di Finlandia ada pelatihan bahasa Finnish gratis untuk imigran? Itu pertanyaan ketiga. Dan yang keempat, jika kemampuan anak dalam berbahasa Inggris masih terbatas, setara kelas 4 SD, akan menjadi tantangan dan kesulitan dalam mencari sekolah di sana. Apakah akan menjadi tantangan seperti itu ya, dan kesulitan dalam mencari sekolah di sana? Kitos, seperti itu. Udah mulai bisa bahasa Finland ini yang di Depok. Aku coba jawab yang nomor satu, ntar Ibu Desi bisa meneruskan. Jadi yang nomor satu adalah untuk bulan November tahun depan atau tahun ini, bulan November tahun ini akan ke Vasa ya. Eh, November ini. Ya. sudah dapat surat penerimaan dari vocational school-nya, sudah diterima. Halo, Ayo izin Mas Adi. menjawab ya dengan Adi. Jadi untuk suratnya belum, Mbak. Jadi kan open itu kalau nggak salah di bulan November. Jadi nanti ada apa ya, September tuh baru diinfokan akan dibuka untuk pendaftaran di bulan November. Jadi saya sekarang sedang mempersiapkan untuk persyaratannya sih. Oke, baik-baik. Oke, jadi memang prosesnya seperti itu, harus register dulu untuk aplikasi register sekarang seluruh Finlandia seragam. Untuk calon student yang di non EU countries itu harus bayar 100 euro karena hanya untuk pendaftaran saja. Setelah itu sudah mencari sekolahnya, sudah dapat, nanti ada examnya kan, entrance exam. Kalau untuk vocational school biasanya mereka nggak exam kayak English level atau Finnish level lah. Kecuali kalau nursing harus ada pelajaran bahasa Finlandianya. Kalau misalnya engineering atau bisnis atau tourism dia tidak meminta harus bisa bahasa Finlandia, bahkan juga sertifikat English levelnya nggak perlu. Yang dipentingkan nanti pada saat interview aja.
Setelah sudah diterima oleh sekolah, nanti sekolah akan memberikan surat pengantar untuk apply visa. Jadi visanya itu namanya student resident permit yang tadi saya kemukakan 1 tahun ya. Nanti kalau sudah di Finlandia, sudah terdaftar di sini dan kalau sudah lulus ya, ini kalau belum lulus belum bisa mendapatkan fasilitas pelayanan gratis untuk imigran. Nanti kalau sudah lulus dan ingin bekerja di Finlandia, ingin mendapatkan resident permit, nanti kalau sudah dapat, prosesnya akan mendapatkan pelayanan 3 tahun integration program gratis. Di dalam 3 tahun itu, 1 tahun pertama pelajaran bahasa, lalu yang 2 tahun berikutnya adalah pemerintah membantu mencarikan pekerjaan. Tapi dari sekolah pun nanti di vocational school di bahasa akan ada diberikan pelajaran bahasa Finlandia. Tapi sekolah ini tidak gratis ya Mas Adi. Saya yakin dia pasti berbayar. Kalau vocational school di Finlandia kisarannya 8.000 sampai 12.000 euro per tahun tuition fee-nya. Tapi untuk tahun berikutnya, tahun kedua bisa mendapatkan scholarship sampai 50% potongan harga kalau nilai bahasa Finlandianya bagus dan kehadiran jumlah kehadiran di sekolah itu mendekati 100% gitu. Semoga cukup menjawab pertanyaan Mas Adi. Baik, terima kasih. Izin, kalau untuk vokasi tadi bukan free ya, Bu? Tetap ada Unfortunately tuition-nya. enggak, yang free itu hanya Oh, untuk yang orang sudah tinggal di sini sudah mendapatkan resident permit. Jadi kalau yang masih di luar EU itu untuk masuk ke sini semua bayar ya. Maaf, iya karena ya. itu kebijaksanaan pemerintah sejak Agustus 2015 ya. Dulu Oke, sih kita tadi masih berapa? menikmati sekolah gratis ya. Oke, tadi berapa Ibu untuk tuition-nya? Kisaran termurah yang saya tahu ya adalah 8.000 sampai 12.000 bahkan ada yang 15.000. Nanti bisa Oke, cari aja sekolah yang sesuai dengan keinginan Mas ya. siap. Makasih Ibu. Iya, Saya lanjut pertanyaan berikutnya ya. silakan Iya, Ibu itu Desi. tentang Ya, jadi seperti tadi sudah saya jelaskan, jika bahasa Inggrisnya tidak cukup, anak masuk ke kelas ke sekolah berbahasa Finlandia, tetapi jangan khawatir karena tadi seperti yang saya jelaskan ada fasilitas kelas persiapan, ya, ada fasilitas kelas persiapan. Saya lebih milih ini daripada memasukkan ke dalam bahasa Inggris karena bahasa Inggris sekarang anak-anak sangat mudah dapat dari internet. Namun jadi ada keuntungan untuk bisa berbicara dengan bahasa Finland, dapat menguasai bahasa Finlandia sedikit gitu aja dari saya ya. Iya, baik. Yang Mas Adi sudah terjawab semua ya. Oke, Iya sekarang Mbak, terima kasih. ya. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan ketiga dari penanya ketiga dari Aurora. Saya ada rencana ingin mengambil master program di bidang mechanical engineering, tapi saya sekarang menjadi guru di tingkat SMA. Saya punya minat di bidang entrepreneur juga. Pertanyaan saya, satu, bagaimana aturan mengenai menjadi entrepreneur khususnya yang online? Mengingat perjualan Hmm. online bisa dilakukan part-time di rumah. Pertanyaan untuk Ibu Evita. Oh ya, Eh, iya tadi. Mau langsung dijawab atau saya bacakan dulu pertanyaannya sampai selesai? Saya pertanyakan Oke, ya. Saya sudah catat ya. tadi. Ya, silakan. Oke. Siap. Yang kedua, apakah saya bisa menyambi kerja di daycare ketika saya bekerja tapi saya tidak punya background bekerja atau pendidikan mengenai daycare? Pertanyaan ketiga, bila saya menjadi guru di Finland, apakah saya harus mengambil program master di bidang pendidikan di Finland? Ingat saya di Indonesia saat ini sedang berkarir menjadi seorang guru di bidang teknik otomotif. Pertanyaan untuk Ibu Desire. Mungkin pertanyaan nomor satu bisa langsung dijawab oleh Ibu Evita. Ya, Ibu, silakan. Iya, oke terima kasih Mbak Aurora ya untuk bisnis online di sini banyak sekali. Mudah sekali sih memang untuk mendaftar ya bikin bisnis online, tapi untuk mendapatkan izin usaha di Finlandia itu kita harus mendaftarkan diri ya, harus punya mendaftarkan diri sebagai kalau di Indonesia itu CV atau di Finlandia namanya Toiminimi. Nah, itu pendaftarannya hanya 60 euro. Tapi kalau kita masih tinggal di Indonesia sayang sekali tidak bisa mendaftarkan diri sebagai
itu pengusaha di sini, jadi harus punya alamat permanen di Finlandia. Jadi harus sudah menjadi residence dulu di sini baru bisa bikin buka usaha gitu istilahnya. Tapi kalau Mbak Auroranya ada bisnis usaha di Indonesia terus mau connect mencarikan tempat di sini partner gitu bisa bisa itu nggak apa-apa. Carikan orang Finlandia atau bisnis Finlandia untuk berpartner. Dan untuk laporan pajaknya kan juga ada ketentuan kalau pendapatan itu income-nya masih di bawah 15.000 euro gitu ya, masih rendah sekali di dalam 1 tahunnya itu tidak perlu bikin laporan pajak dan tidak perlu ada audit gitu. Tapi kalau sudah mulai besar volume bisnisnya, sudah di atas 15 euro per tahun, itu sudah harus mulai laporan pajak. Dan di sini pelaporan pajak itu ketat gitu. Jadi kalau kita lewat laporan pajaknya terlambat akan dikenakan denda. Tapi kalau misalnya kita kelebihan bayar pajak pun akan dikembalikan oleh pemerintah. Di sini kita bisa bantu untuk bantu teman-teman yang mau bikin usaha baru. Maaf, kalau misalnya mau usaha dari Indonesia untuk masuk ke EU, mungkin masuknya mungkin bukan dari Finlandia, bisa dari Estonia dulu. Mungkin Bapak Dubes mungkin kalau masih ada di tempat bisa sedikit kasih pencerahan kepada Mbak Aurora mengenai e-residence, Bapak izin. Nggak tahu Pak Dubes masih ada nggak ya? Bapak Dubes yang lebih memahami itu dari Estonia mengeluarkan program e-residence, jadi siapapun di luar non-EU country bisa mendaftarkan diri di sana menjadi electronic residence, jadi sebagai penduduk tapi di luar negeri gitu, dan itu bisa mendapatkan NPWP, bisa bikin company sendiri, bisa langsung berusaha. Terima kasih, Bu. Ya, baik. Silakan Ibu Desi teruskan. Ya, Ya, yang nomor 2 mengambil kerja di daycare ya. Saya sendiri dulu di Indonesia adalah guru dan dosen ya. Tetapi daycare itu ternyata kita diminta juga punya keterampilan dengan anak, walaupun saya punya 3 anak dan waktu itu sudah ada 4 cucu juga ya. Tetapi saya bikin U-turn, jadi saya ambil S3 di Aalto University, saya bikin U-turn masuk ke SMK. SMK untuk Lahi Hoi Taya. Lahi Hoi Taya itu apa ya, Men? Practical nurse ya. Practical nurse ya. Ya, oke. Jadi ambil itu. Jadi ketika saya mendaftar pekerjaan sebagai eh, guru bahasa Indonesia untuk anak-anak Indonesia, guru bahasa ibu bahasa Indonesia untuk anak-anak Indonesia, mereka itu menanyakan apakah saya punya dari Finlandia sesuatu yang berhubungan dengan anak-anak gitu. Karena saya di Indonesia guru SMA dan guru dan dosen gitu ya. Jadi apakah dengan anak-anak saya punya? Ya saya bilang saya punya anak dan sebagainya. Eh, tapi itu tetap waktu itu saya ambil dari SMA, SMK kejuruan untuk practical nurse ya. Jadi daycare seperti itu, mereka minta itu. Kemudian bila menjadi guru di Finland, apakah saya harus mengambil program master? Guru harus master, tapi mungkin Ari malah lebih bisa menjelaskan. Ari kan guru ya, Ri. iya. Ari bisa menjelaskan yang ini, Ri. Oh iya, baik. Oke, izin bantu menjawab. Untuk menjadi guru, minimum itu kita memang harus mempunyai gelar master. Walaupun misalnya Mbak itu sudah punya gelar master di Indonesia gitu ya, tapi ketika ingin menjadi guru di Finlandia itu tetap harus kalau istilahnya kita tuh harus ada sertifikasinya gitu. Harus harus ikut sekolah lagi kurang lebih selama 1 atau 2 tahun dengan kredit tertentu, kredit khusus seperti itu. Jadi itu biar setara apa namanya ijazahnya atau eh, kualifikasi pendidikan yang udah kita dapatkan seperti itu. Jadi tetap saja harus walaupun sudah punya master seperti itu ya, tetap harus mengikuti pendidikan keguruan di Finlandia. Banyak di beberapa universitas di Finlandia yang apa namanya menyediakan program-programnya
program khusus untuk menjadi guru, misalnya di Hamline University itu ada juga program yang bisa apa ya namanya pedagogical studies gitu ya, seperti itu yang nantinya bisa jadi guru di Finlandia, seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Karena Oke. memang basicnya memang harus master kalau untuk jadi guru. Saya boleh tambah, Arif? Ya, silakan. Oke, ya saya sendiri sebetulnya kan sudah master di apa melakukan tadi bukan sertifikasi tapi apa namanya kita ijazah kita disetarakan ya, penyetaraan Ya, ijazah penyetaraan, ya. penyetaraan Jadi ijazah, ya. pertama saya kan lulusan UI ya, waktu lulusan lama itu sebetulnya kan lulusan sekarang kan sarjana teknik, tapi dulu kan lulusannya itu insinyur gitu ya. Nah, tapi saya ketika saya melakukan penyetaraan, saya dianggap itu master karena waktu itu kreditnya 179 kredit dari ketika saya sekolah di UI ya. Jadi dari UI sudah disetarakan dengan master, tapi saya juga memang telah mengambil master di Belgia juga. Jadi itu mempermudah. Kemudian akhirnya saya mendaftar yang tadi seperti Ari bilang, banyak universitas yang menyediakan pedagogik. Walaupun saya mengajar, tetapi saya dari Indonesia tidak punya sertifikat pedagogik. Jadi saya ambil 1,5 tahun, 60 kredit di Haga Helia untuk vocational teacher sertifikasi. Jadi 1,5 tahun menggunakan bahasa Inggris. Ada yang kalau satu bahasa Finland 1 tahun, kalau bahasa Inggris 1,5 tahun. Kemudian setelah itu saya boleh mengajar semua mata pelajaran yang saya pernah dinyatakan lulus, gitu ya. Kemudian akhirnya saya menjadi guru bahasa ibu, bahasa Indonesia untuk anak-anak Indonesia di Finland, gitu. Oke, gitu kira-kira itu, gitu. Iya, bagaimana Mbak Aurora? Sudah terjawab ya? Ya, terima kasih, Mbak. Iya, terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya ini ada pertanyaan juga untuk Mbak Yuniar. Sebenarnya ini ada dua pertanyaan. Mungkin saya akan coba untuk gabung ya. Yang pertama itu saya melihat masih banyak agen-agen penyalur kerja yang tidak sesuai prosedur. Apakah saran Mbak seperti itu ya untuk pemerintah Indonesia dalam mengatasi permasalahan tersebut agar tidak ada lagi pekerja migran yang tidak sesuai prosedur? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, adakah tips-tips yang bisa Ibu bagikan ketika pindah sehingga ketika pindah ke negara semaju Finlandia, misalnya seperti itu, kita cukup resilience mengatasi culture shock dan etos budaya kerja di sana yang pastinya nggak sama dengan di tanah air. Seperti itu. Oke. Ya, Ya, terima kasih Mbak Ari. Untuk pertanyaan pertama ya, untuk agen tenaga kerja yang nggak sesuai dengan prosedur itu, jadi memang sebenarnya kan pada saat ini Indonesia itu punya kebijakan zero cost ya untuk PMI seperti itu, untuk mengirim tenaga kerja, tetapi dalam implementasinya itu ternyata masih ada kebutuhan biaya training dan sebagainya, sehingga PMI itu harus masih membayar gitu, nggak full zero gitu. Jadi dan banyak sekali masih eh, perusahaan tenaga kerja yang masih nakal seperti itu. Jadi mereka mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya dengan pengiriman tenaga kerja. Nah, bagaimana solusinya? Jadi kalau untuk migran biasanya saya tuh sarankan cek dulu di BP2MI, itu di websitenya tuh ada list dari registered P3MI, perusahaan penempatan tenaga kerja. Jadi di situ ada setiap tahun tuh pasti ada list dari registered eh, perusahaan-perusahaan itu, apakah perusahaan yang Bapak, Ibu, teman-teman itu apa hubungi, mereka tuh ada namanya di situ tercatat. Itu sangat penting sehingga kalau ada apa-apa kita bisa lapor langsung ke BP2MI seperti itu. Dan selanjutnya kita mau ngelihat juga, saya biasanya ngelihat review bagaimana perlakuan mereka yang udah menerima training, menerima apa namanya servis dari perusahaan itu.
Dan memang pada saat ini tuh monitoring sistem dari pemerintah Indonesia itu memang dinilai masih kurang ya untuk melihat, mengevaluasi perusahaan-perusahaan itu. Jadi banyak sekali eh, orang yang udah misalnya mereka harus pergi ke negara apa, mereka terkena overcharging, mereka terkena penipuan gitu. Ketika mereka kembali ke Indonesia mau mau membicarakan masalah itu untuk melawan PT-PT itu, mereka pun tuh sebenarnya juga eh, masih panjang banget prosesnya dan hal-hal yang ditempuh tuh masih panjang gitu jalannya. Jadi memang di sini selain dari kurangnya monitoring itu untuk solusi ketika para PT itu em, melakukan tindakan-tindakan overcharging. Jadi saya cuma bisa menyarankan kepada para bapak-bapak, ibu-ibu memang banyak sekali ya kayak kabur aja dulu gitu. Tapi hati-hati untuk melihat perusahaan yang mengirimkan eh, kemana dan apa reputasinya dan bagaimana biasanya pengalaman-pengalaman migran itu ketika mereka udah ada atau pakai perusahaan perempatan tersebut gitu. Dan untuk pemerintah Indonesia tentunya saya untuk menyarankan untuk lebih monitoring PT-PT. Kemarin beberapa hari lalu saya berkesempatan untuk eh, memberikan masukan kepada RUU Perlindungan Migran, di mana salah satunya adalah dengan pemerintah daerah itu melakukan pengawasan, melakukan monitoring secara berkala kepada PT-PT yang ada di area mereka, provinsi atau kota mereka, karena mereka masih nggak ada pengawasan yang baik, masih mungkin hanya berdasarkan report, cabut aja izinnya atau memberikan izin, tapi pengawasan tuh nggak ada. Seperti itu. Ya, mungkin bisa membantu ya. Dan ke dan selanjutnya, bagaimana adakah tips-tips bagi ibu sehingga ketika kita pindah ke negara semaju Finlandia, kita cukup resilience mengatasi culture shock dan etos budaya. Mungkin nanti bisa ditambahkan lagi dari Bu Desire atau Bu Evita yang udah lama ya di Finlandia, tapi saya percaya yang pertama itu adalah persiapan ya. Persiapan untuk kita mau bermigrasi, kita siapkan mental, siapkan visi misi kita, karena bermigrasi itu nggak cuma enak-enak aja. Saya punya goal mau dapat uang besar, saya punya goal mau dapat sekolah, pengalaman baru, nggak cuma gitu. Kita banyak banget challenges-nya, termasuk sosial system, termasuk sistem dari negara itu. Bahkan uh, sedikit cerita pada saat di Australia tuh saya ditolak berkali-kali untuk mau rent rumah seperti itu, karena untuk para imigran pun itu untuk apa kita mau sewa rumah itu ketika kita nggak punya record sebelumnya itu susah sekali. Jadi saya harus minta tolong network saya orang Indonesia atau orang asli Australia yang ada di sana. Jadi menurut saya adalah persiapan secara mental. Kita juga melakukan evaluasi diri. Apakah saya benar-benar ke negara tersebut itu memang benar-benar itu adalah tujuan saya. Nggak cuma saya ikut-ikutan, nggak cuma saya eh, yang penting saya dapat gaji besar, tapi memang kita banyak sekali research yang harus kita lakukan sebelum pindah gitu. Kedua, tentunya kita mau networking ya dengan orang-orang sekitar kita, menjadi dengan orang-orang yang positif gitu ya, dengan orang-orang yang bisa memberikan kita masukan, kita belajar bagaimana mereka itu eh, cope with the challenges gitu ketika mereka ada di sana, dan itu cukup membuat kita tuh sebenarnya punya inspirasi. Oh, kalau teman saya bisa, mungkin saya bisa pakai cara teman saya seperti itu. Atau saya bisa melihat teman saya melewati ini, saya pun bisa gitu ya. Dan terakhir mungkin yang saya bisa kasih masukan adalah terus belajar, jangan pernah patah semangat untuk belajar, karena etos budaya itu bisa mungkin sedikit-sedikit kita perangi dengan kita tuh mau belajar ketika kita nggak ngerti atau kita berbeda dengan kolega kita di sebuah perusahaan, budayanya beda dengan kita terus mau melatih diri kita, kita masih mau belajar, mau melihat, nggak cuma semau sendiri, kita pun pastinya bisa mengatasi perbedaan-perbedaan dan akhirnya culture shock yang ada. Itu aja, Ibu Ari. Oke, baik. Terima kasih Ibu Yuniar pemaparannya. Eh, Sebenarnya ini ada satu lagi pertanyaan untuk masing-masing pemateri seperti itu ya. Eh, ini ada pertanyaan untuk Ibu Evita, Ibu Desire, dan Ibu Yuniar. Untuk Ibu Evita, apa pengalaman berharga yang Ibu alami selama menjadi entrepreneur di Finlandia? Kemudian untuk Ibu Desire,
Menurut Ibu, mengapa banyak orang Indonesia masih belum siap kerja di pasar tenaga kerja? Apa yang salah dengan ini? Oke, kemudian untuk Ibu Yuniar, selama ini para pekerja migran diberangkatkan ke negeri tujuan tanpa bekal edukasi soal akulturasi dan psikologi, yang itu penting untuk mereka. Hanya sekedar administrasi saja. Menurut Ibu, siapa dan bagaimana sebaiknya memberikan bekal tersebut kepada pekerja migran sebelum diberangkatkan? Oke, itu. Ya, terima kasih Bu Ari. Ya, pertanyaan kepada saya, pengalaman Ya, berharga ya. Jadi dari perjalanan yang berliku-liku dan apa namanya manuver bisnis yang bermacam-macam berkali-kali, sebenarnya untuk orang lain mungkin mereka tidak suka seperti itu. Tapi kalau kebetulan karena karakter saya suka sesuatu hal yang baru, jadi saya oke aja dan bisa beradaptasi cepat dalam situasi apapun. Alhamdulillah ya. Jadi sebenarnya dari pengalaman itu malah membuat saya lebih bisa merasa apa ya, kalau bahasa Inggrisnya tuh self development dan self growth. Jadi saya lebih merasa lebih matang, lebih handal lagi dalam menghadapi situasi sesulit apapun karena mempunyai kemampuan yang tinggi untuk mencari solusi. Jadi bisa punya kemampuan untuk melihat kesempatan juga dan juga mendapatkan solusi di situasi apapun. Jadi malahan dengan perubahan situasi yang berkali-kali itu membuat saya jadi lebih tenang, tidak gampang panik dan malah daripada panik kita malah mencari solusi gitu. Jadi otak kita bekerja untuk mencari solusi. Jadi itu sebenarnya leadership untuk diri sendiri gitu. Jadi itu yang pengalaman berharga untuk saya. Saya lebih merasa lebih dewasa, lebih baik lagi dibanding saya pada saat saya mulai bekerja tahun 1994 dulu. Ya, dan juga mungkin memperbaiki hubungan kita dengan masyarakat, membuka jaringan dan lebih baik lagi dalam apa ya ilmu komunikasi dengan orang yang berbagai background. Jadi bisa lebih lebih saya kira lebih toleran, lebih bisa inklusif karena kita tinggal di Finlandia yang negaranya sangat menjunjung tinggi inclusivity. Jadi cocok sekali dengan pekerjaan saya yang memang juga saya kan diversity management trainer ya. Jadi memang harus inklusif. Ya, gitu. Terima kasih. baik. Terima kasih jawabannya Ibu Evita. Ibu Desire sudah siap menjawab? Ya, siap, tapi pertanyaannya lupa. Pertanyaannya, eh, mengapa banyak orang Indonesia masih belum siap kerja di pasar tenaga kerja? Apa yang salah dengan ini? Oh, oke. Saya sendiri mengenyam pendidikan di Indonesia ya, dari TK sampai dengan universitas ya. Kalau menurut, tapi dulu ya, dan tidak sekarang sudah banyak perubahan. Kalau menurut saya adalah itu tadi senjata kemampuan untuk mengakses diri dan refleksi diri. Jadi feed forward, kemudian positif ya dibiarkan. Kita biasanya dalam pendidikan di Indonesia yang saya alami itu kita menjalani perintah. Semua disampaikan dalam bentuk perintah sehingga kreativitas dan inovitas kita tidak terlalu berkembang biasanya begitu ya. Kalau misalnya disampaikan dalam bentuk-bentuk misalnya kalimat tanya, kamu mau yang ini atau mau yang itu lebih berkembang daripada kamu ambil itu, kamu ambil ini, begitu ya. Itu kira-kira yang pertama. Jadi akses diri dan refleksi untuk membawa kita menjadi lebih maju itu senjata itu agak agak lemah ya kita melatih dan kita punya kebiasaan menunjuk jari ke orang lain gitu ya, menunjuk jari bahwa kesalahan ada di orang lain. Kemudian kedua adalah taat hukum. Taat hukum tidak mencuri-curi. Jadi, oh nggak ada polisi, tidak usah pakai helm. Itu tertanam di setiap, oh nggak ada polisi, jadi saya apa? Untung tadi saya bahkan menggunakan maaf nih katakan puji Tuhan misalnya saya tidak tertangkap polisi padahal saya tidak punya SIM. Misalnya begitu, bahkan memasukkan Tuhan di dalam peristiwa yang seharusnya tidak dilakukan gitu ya.
Jadi taat hukum ini itu dari kecil anak-anak di Finlandia itu ada rapat dari masih di PAUD, ya mereka rapat berkesepakatan apa bagaimana antar teman ini apa kesepakatan antar teman tidak mendorong tidak misalnya gitu lalu ditaati bersama gitu ya. Jadi akhirnya mereka jadi taat hukum, taat dan semuanya. Jadi ada polisi, tidak ada polisi, semua tetap berjalan sebagaimana yang disepakati atau sesuai dengan hukum. Begitu saya kira itu ya yang kemudian ketiga adalah ini bersatu dengan alam gitu ya itu juga yang paling penting karena bersatu dengan alam adalah ujung-ujungnya kita tidak merusak alam itu sendiri. Jadi kita tidak memikirkan diri kita sendiri, tapi kita juga memikirkan lingkungan, memikirkan alam. Itu saya kira itu 3 poin penting yang masih kurang kita perhatikan gitu ya. Kalau dari pengalaman saya ya. Oke, baik. Terima kasih jawabannya Ibu. Kemudian Ibu Yuniar, apakah sudah? Iya, terima kasih untuk pertanyaannya. Tadi pertanyaannya itu tentang proses akulturasi, eh, bagaimana PM itu mendapatkan edukasi dalam proses akulturasi dan siapa yang seharusnya memberikan edukasi ya dalam hal ini. Em, Kalau menurut saya itu adalah tanggung jawab baik itu negara sending countries dan juga host countries ya. Jadi jadi memang sebenarnya itu untuk proses akulturasi itu memang harus diberikan pada saat misalnya sebagai PMI ketika mereka harus training ini dan itu memang ada gitu loh tentang pelajaran budaya, tetapi memang di Indonesia banyak sekali keterbatasan dalam memberikan materi, dalam memberikan pengajaran, di mana kadang-kadang kita belajar sampai negara yang kita datengin, ternyata tuh beda gitu apa yang kita pelajari dengan apa yang terjadi gitu. Nah, di sini pun ternyata saya merasa bahwa host country pun itu memiliki peran yang sangat penting ya. Dan eh, saya pernah membaca bahwasannya EU pun, Uni Eropa pun pernah punya sebuah program bagaimana itu untuk meningkatkan integritas, akulturasi homemaking antar migrants yang ada di EU itu sendiri. Jadi itu saya rasa semuanya itu adalah proses bersama ya, baik itu pemerintah, baik itu society, baik yang ada di host country, dan juga mungkin lembaga-lembaga yang mau memberikan mereka pemaparan atau memberikan mereka training seperti itu. Jadi misalnya saya lihat di beberapa negara, misalnya di Hong Kong sendiri itu banyak sekali training-training secara gratis untuk para migrants yang mana mereka tuh diberikan pelajaran tentang budaya gitu. Jadi banyak NGO-NGO yang terlibat dalam memberikan pendalaman-pendalaman tentang budaya, bagaimana cara berintegrasi dan berakulturasi. Ya, jadi mungkin dari saya itu Mbak Ari. Ya, wah, terima kasih sekali jawabannya Ibu. Eh, sudah terjawab semua ya tadi dari semua pemateri. Terima kasih atas pemaparannya kepada seluruh pemateri, juga jawaban-jawaban dari seluruh pertanyaan peserta. Em, Tidak terasa kita sudah di penghujung acara, ya. Izinkan juga saya merangkum benang merah diskusi hari ini dari awal, yaitu tentang migrasi adalah perjalanan adaptasi, bukan hanya fisik seperti itu ya, tapi juga sosial, budaya, dan psikologis. Kemudian dari kisah sukses para narasumber menunjukkan pentingnya jaringan, pendidikan, dan daya lenting pribadi. Kemudian tentang resiliensi juga bukan bawaan lahir, melainkan sesuatu yang bisa dibangun dengan strategi, dukungan komunitas, dan keterbukaan pada pengalaman baru. Eh, saya atas nama panitia mengucapkan terima kasih kepada semua narasumber, Ibu Evita, Ibu Desire, Ibu Junior, KBRI Helsinki,
serta seluruh peserta yang telah hadir dan berpartisipasi aktif. Semoga diskusi hari ini memberi inspirasi, motivasi, serta memperkuat solidaritas diri sebagai komunitas Indonesia di Finlandia dan Eropa. Saya, Ari Nur Senja, pamit undur diri. Sampai jumpa di acara Ruang Wanita Indonesia berikutnya. Selamat siang dan salam hangat untuk kita semua.